Halo adik-adikku sekalian, jumpa lagi dengan saya Rigo Gasu dalam channel Ilmu Ekonomi. Di video yang ketiga ini saya akan membagikan materi pembelajaran tentang kebutuhan. Nah, berbicara tentang kebutuhan, pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan yang begitu banyak dan tidak terbatas dan beraneka ragam. Setuju tidak? Misalnya, kebutuhan Anda adalah makan, minum, sekolah, dan pakaian. Tetapi semakin kebutuhan tersebut terpenuhi satu persatu, Anda pasti masih merasa belum puas. Itulah sifat dasarnya manusia. Nantinya Anda akan membutuhkan hal-hal lain seperti handphone, ingin memiliki motor, dan masih banyak lagi. Nah, karena saking beraneka ragamnya kebutuhan tersebut, lebih baik kita jabarkan bersama-sama seperti apa atau apa saja jenis-jenis kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan tersebut yang beraneka ragam. Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, saya akan menampilkan skema macam-macam kebutuhan agar memudahkan adik-adik sekalian memahami tentang kebutuhan dan jenis-jenis dari kebutuhan. Seperti ini skemanya. Kebutuhan. Ya. Kebutuhan, coba kalian perhatikan dalam skema ini, itu beraneka ragam. Menurut intensitasnya, kebutuhan itu dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya itu dibagi menjadi kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan tidak terduga, ada kebutuhan sepanjang waktu. Ya. Kebutuhan menurut sifat itu dibagi menjadi dua. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sedangkan kebutuhan menurut subjeknya itu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif atau kebutuhan umum. Ya, seperti itu. Mari kita melihat atau mengupas tuntas tentang kebutuhan ini seperti apa penjelasannya. Kebutuhan menurut intensitas ini ada kebutuhan primer tadi. Nah, kebutuhan primer itu kebutuhan utama atau kebutuhan yang paling utama dipenuhi. Jadi untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, kebutuhan primerlah yang paling utama. Menurut International Labour Organization atau ILO, kebutuhan primer berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti pangan dan gizi. Misalnya kebutuhan akan makan dan minum. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan primer. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan menurut intensitas yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Pada intinya bahwa untuk memenuhi kebutuhan sekunder terpenuhi dulu kebutuhan primer, gitu ya. Atau kata lain, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan primer. Contohnya ketika orang tuamu membeli alat masak, lemari, sepatu, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan menurut intensitas yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier disebut juga dengan kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Atau kebutuhan yang ketiga. Setelah kebutuhan primer, sekunder, baru tersier. Nah, contoh dari kebutuhan tersier yaitu perhiasan dan mobil. Kebutuhan akan barang mewah atau kebutuhan yang ketiga. Atau lebih dikenal dengan kebutuhan tersier namanya. Ya. Kemudian yang berikutnya kebutuhan menurut waktu tadi. Kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan sepanjang waktu,
dan kebutuhan tak terduga. Ya. Yang dimaksud dengan kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan sekarang. Misalnya, saat kamu sakit sekarang harus membutuhkan obat, atau ketika temanmu dahaga atau haus harus segera diberi minum. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan sekarang. Artinya kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, tidak bisa ditunda. Kemudian yang kedua, kebutuhan menurut waktu yang kedua yaitu kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Contohnya, tabungan. Kebutuhan yang akan datang ini bisa diartikan kebutuhan untuk memenuhinya dipenuhi untuk persiapan masa yang akan datang. Yang ketiga adalah kebutuhan tidak terduga. Ya. Kebutuhan tidak terduga harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Ya. Misalnya anak tetangga sebelah mengalami kecelakaan bersepeda. Ini contoh. Maka ia harus segera dibawa ke rumah sakit. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan tidak terduga. Yang keempat, kebutuhan sepanjang waktu. Yang dimaksud dengan kebutuhan sepanjang waktu adalah sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Jadi setiap saat harus dipenuhi. Itu namanya kebutuhan sepanjang waktu. Setiap saat harus dipenuhi. Seperti saya beri contoh kebutuhan sepanjang waktu. Contohnya mudahnya belajar atau belajar. Belajar itu adalah salah satu kebutuhan sepanjang waktu. Dan orang belajar itu tidak mengenal waktu ya. Dia sepanjang hidupnya selalu dituntut selalu belajar. Begitu. Yang berikutnya ada kebutuhan menurut sifat ya. Kebutuhan menurut sifat dibagi menjadi dua, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang dimaksud dengan kebutuhan jasmani yaitu yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia seperti berolahraga. Berolahraga merupakan salah satu kebutuhan menurut sifat. Dan ini juga penting untuk untuk dipenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani tidak tampak secara nyata sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah seseorang yang akan menyebabkan perasaannya gembira, lega, dan lain sebagainya. Contohnya adalah kasih sayang atau bahasa lainnya adalah afeksi dari orang tua atau menjalankan ibadah. Itu adalah kebutuhan rohani. Yang berikutnya adalah kebutuhan menurut subjeknya atau subjeknya. Ada dua, ada kebutuhan individu dan kebutuhan sosial atau kebutuhan publik, kebutuhan umum. Gitu. Yang dimaksud dengan kebutuhan individu adalah kepuasan pribadi. Misalnya seorang pelajar membutuhkan seragam, buku tulis, atau alat tulis. Itu namanya kebutuhan pribadi. Itu untuk seorang pelajar. Atau misalnya seorang petani dia membutuhkan cangkul misalnya. Atau alat-alat dalam bekerja sebagai petani. Itu adalah kebutuhan individu. Yang kedua adalah kebutuhan sosial atau kebutuhan umum atau kebutuhan publik. Yang dimaksud dengan kebutuhan umum atau publik atau sosial adalah yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Ya. Saya ulangi, kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang bisa dimanfaatkan untuk banyak orang. Nah, tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Nah, contohnya seperti rumah ibadah, jembatan, rumah sakit. Seperti itu. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ya. Yang pertama adalah faktor pendidikan. Yang kedua adalah pendapatan. Yang ketiga perkembangan zaman.
Yang keempat, kondisi alam. Yang kelima, adat istiadat. Yang keenam, lingkungan. Yang ketujuh adalah agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut besar pengaruhnya, ya. Seperti pendidikan, ya. Setiap orang berbeda-beda latar belakang pendidikan, begitu juga pendapatannya berbeda-beda. Ketika seseorang semakin besar atau semakin banyak pendapatannya, maka itu akan mempengaruhi kebutuhannya. Semakin besar juga, semakin banyak juga kebutuhan yang ingin dia penuhi. Perkembangan zaman juga dapat mempengaruhi kebutuhan, ya. Kebutuhan orang zaman dulu dengan zaman sekarang itu pasti berbeda, ya. Begitu juga dari kondisi alam, adat istiadat. Setiap kelompok masyarakat itu memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, tentunya dapat mempengaruhi kebutuhan yang berbeda-beda pula. Begitu juga lingkungan, agama, dan lain sebagainya, ya. Berikutnya, alat pemenuhan kebutuhan. Setelah Anda mengetahui macam-macam kebutuhan, maka Anda harus tahu bahwa semua kebutuhan itu bisa dibagi menjadi dua jenis pemenuhan. Yang pertama, melalui barang yang berwujud dan bisa dilihat atau dirasakan. Yang kedua, melalui jasa yang wujudnya tidak dapat dilihat atau abstrak, tetapi manfaatnya terasa. Anda bisa memberi contoh barang dan jasa? Ya, bisakah Anda memberi contoh barang dan jasa? Yuk, barang itu seperti motor, ya kan? Itu yang dimaksud dengan barang. Barang itu bendanya terwujud. Sementara jasa adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba. Itu namanya jasa. Jasa itu sifatnya abstrak, sedangkan barang dia sifatnya konkret atau nyata. Ya. Contoh dari barang seperti motor, makanan, atau seragam, meja, kursi, itu yang dimaksud dengan barang. Sementara jasa, contohnya jasa dokter. Jasa kan tidak dapat dipegang, ya. Jadi jasa dia sifatnya abstrak, seperti jasa guru, jasa supir angkutan umum. Sudah jelas kan? Nah, sekarang kita bahas lebih rinci lagi tentang macam-macam benda pemenuhan kebutuhan. Benda menurut cara mendapatkannya. Kita membahas tentang benda dulu, ya. Benda menurut cara mendapatkannya dibagi menjadi 3. Benda menurut cara mendapatkannya. Yang pertama benda ekonomi, yang kedua ada namanya benda bebas, yang ketiga ada namanya benda ilit. Benda ilit, ya. Yang dimaksud dengan benda ekonomi adalah yang jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia. Itu yang dimaksud dengan benda ekonomi. Benda yang jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia, dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, ya. Misalnya membeli beras, membeli baju, membeli komputer, membeli sepatu. Sifat dari benda ekonomi ini jumlahnya terbatas. Itu yang dimaksud dengan benda ekonomi. Artinya untuk memperoleh benda tersebut, jadi seseorang harus mengeluarkan pengorbanan tertentu. Yang kedua adalah benda bebas, atau yang disebut juga benda non ekonomi, ya. Biasanya benda non ekonomi yang jumlahnya melimpah atau benda bebas. Benda bebas pada dasarnya dia jumlahnya sangat banyak, tidak terbatas, melimpah. Sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu mengeluarkan pengorbanan tertentu atau tanpa biaya. Tidak harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan benda bebas atau benda non ekonomi tersebut.
Misalnya cahaya matahari, kemudian udara. Nah, itu yang dimaksud dengan itu adalah contoh dari benda bebas atau benda non ekonomi. Yang ketiga adalah benda ilit. Benda ilit jumlahnya sangat melimpah hingga cenderung dapat merugikan manusia. Ilit itu dapat merugikan manusia. Contohnya menggunakan tumpangan air hujan untuk mencuci motor. Jika tidak, maka parit di depan rumahmu akan mengalami banjir. Itu yang dimaksud dengan benda ilit. Pada dasarnya benda ilit ini dia sifatnya sangat banyak, ya. Dia cenderungnya sangat banyak, tetapi dengan banyaknya benda ini dapat merugikan kehidupan atau kelangsungan hidup manusia. Karena sangat melimpah, sangat banyak. Kalau benda bebas banyak tapi tidak dapat merugikan manusia. Tapi benda ilit, bedanya dengan benda ilit, dia banyak tetapi justru cenderung dapat merugikan kehidupan atau kelangsungan hidup manusia. Ya. Kemudian yang berikutnya, benda menurut tujuan kegunaannya. Ya. Benda menurut tujuan kegunaannya ada yang namanya benda konsumsi dan produksi. Saya kira adik-adikku sekalian kalau berbicara tentang konsumsi sudah mengerti ya apa yang dimaksud dengan konsumsi, begitu juga dengan produksi. Nah, benda menurut tujuan kegunaannya ada dua tadi, benda konsumsi dan benda produksi. Yang dimaksud dengan benda konsumsi adalah benda siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu. Itu yang dimaksud dengan benda konsumsi. Misalnya sepatu itu biasanya langsung dipakai, tidak harus diolah terlebih dahulu. Atau pakaian, tas, itu yang dimaksud dengan benda konsumsi, benda yang langsung dikonsumsi atau langsung dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah benda produksi. Benda produksi itu yang digunakan untuk menghasilkan benda yang lain. Contohnya mesin, ya, atau alat-alat baku lainnya. Itu yang dimaksud dengan benda produksi. Benda produksi itu biasanya benda yang dapat menghasilkan sesuatu, seperti mesin tadi, ya. Kemudian yang berikutnya, benda menurut proses pembuatannya, ya. Ada beberapa benda menurut proses pembuatannya. Ada benda mentah, ada benda atau bahan setengah jadi, ada bahan siap pakai. Yang dimaksud dengan bahan mentah adalah bahan yang belum mengalami proses pengolahan, belum jadi. Bahan mentah disebut juga bahan baku, bahan dasar gitu ya. Contohnya adalah minyak bumi, tembakau, rotan. Itu yang dimaksud dengan bahan mentah. Yang kedua adalah bahan setengah jadi. Yang dimaksud dengan bahan setengah jadi yaitu bahan yang sudah diolah tetapi belum menjadi produk akhir, masih setengah, 50-50 lah, boleh dibilang begitu. Contohnya benang, ya, benang yang jika diolah akan bisa menjadi kain. Itu adalah contoh dari bahan setengah jadi. Yang ketiga adalah bahan siap pakai. Bahan siap pakai merupakan barang siap dikonsumsi seperti selimut, sendok, dan piring. Bahan siap pakai itu yang dimaksud dengan bahan siap pakai, ya. Kemudian yang berikutnya benda menurut hubungannya dengan benda lain, ya. Ada benda komplementer, ya, ada benda substitusi. Komplementer dan substitusi. Komplementer itu adalah dasar dari kata komplit, lengkap. Oh, berarti yang dimaksud dengan benda komplementer adalah benda pelengkap atau benda yang dapat melengkapi, begitu. Yang dimaksud dengan benda komplementer yaitu benda yang akan berguna jika kedua benda dipakai secara bersamaan
sehingga menghasilkan manfaat. Apabila hanya mengandalkan satu benda saja, maka tidak akan dapat digunakan. Misalnya motor dan bensin. Motor dan bensin merupakan contoh dari benda komplementer. Ketika motor ada tapi bensin tidak ada, maka otomatis motor tersebut tidak dapat digunakan. Itu yang dimaksud dengan benda komplementer, benda pelengkap. Motor tanpa ada bensin tidak dapat digunakan. Contohnya lagi seperti pulpen. Pulpen ketika tidak ada tintanya, maka pulpen tersebut tidak dapat digunakan. Itu yang dimaksud dengan benda komplementer. Yang kedua adalah benda substitusi, yang berfungsi dapat menggantikan benda lain. Benda substitusi adalah, bahasa lainnya adalah benda atau barang pengganti, ya, pengganti. Kalau tidak ada A, bisa diganti oleh B. Itu yang dimaksud dengan benda substitusi. Ya, contohnya penggunaan komputer mampu menggantikan peran mesin ketik. Kalau contoh lain dari benda substitusi, kalau tidak ada beras bisa diganti dengan jagung. Tidak ada singkong bisa diganti dengan keju, atau sebaliknya tidak ada keju bisa diganti dengan singkong. Itu yang dimaksud dengan benda atau barang substitusi. Benda menurut segi jaminannya, ya. Jadi ada beberapa benda menurut segi jaminannya. Ada yang namanya benda bergerak, ada juga benda tidak bergerak. Yang dimaksud dengan benda bergerak yaitu benda yang dapat dipindahkan serta bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek. Jangka pendek biasanya jangkanya 1 tahun. Misalnya radio atau televisi. Itu yang dimaksud dengan benda bergerak. Kemudian yang berikutnya benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak tidak dapat dipindahkan, namun tidak bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang. Contohnya lahan atau gedung perkantoran. Berikutnya kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Ada beberapa kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Menurut Al Meyers, kegunaan alat pemenuhan kebutuhan dibedakan menjadi kegunaan bentuk, kegunaan tempat, dan kegunaan waktu, serta kegunaan milik. Kita membahas tentang kegunaan bentuk, atau dalam bahasa lainnya form utility. Kegunaan bentuk adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya papan, paku, cat, pelitur yang diolah menjadi meja, kursi, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kegunaan bentuk. Yang berikutnya kegunaan tempat atau place utility. Kegunaan tempat adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya pasir di pantai atau batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomis setelah diangkut ke lokasi pembangunan gedung di kota. Itu namanya kegunaan tempat. Setelah dipindahkan baru dapat digunakan. Tapi ketika barang atau benda tersebut tidak dipindahkan, maka tidak dapat berguna, ya. Seperti pasir di pantai tadi. Ketika pasir di pantai masih tersimpan di pantai, maka tidak dapat digunakan. Tetapi ketika yang berikutnya adalah kegunaan waktu atau time utility. Adalah kegunaan yang muncul ketika tepat waktunya. Contohnya tabungan pendidikan yang telah disiapkan sejak jauh-jauh hari menjadi berguna ketika saatnya membayar biaya pendidikan atau pendaftaran sekolah. Yang berikutnya adalah kegunaan milik atau ownership utility. Kegunaan milik adalah kegunaan yang muncul ketika barang dimiliki. Contohnya komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli membayar dan memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. Ya. Sampai di sini dulu
materi pembelajaran tentang kebutuhan. Ya, apakah Anda sudah dapat mengerti dan memahami tentang materi ini? Semoga pembahasan ini dapat membantu adik-adikku sekalian yang di mana saja saat ini berada. Semoga dapat bermanfaat dan juga semoga kalian dapat memahami macam-macam kebutuhan serta alat pemuas kebutuhan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian saat ini, khususnya siswa-siswi SMA kelas 10 atau kelas 1. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan salam semangat.